Saya Muhammad Isyam Fitrani dari SMK Islam Al-Amal Surabaya. Pada kali ini video akan menayangkan tentang unjuk kerja hasil rencana tindak lanjut diklat calon kepala sekolah moda daring yang mengambil judul optimalisasi penyusunan perangkat pembelajaran melalui peer teaching berbasis Google Workspace Education. RPK yang saya ambil didasari dari analisis kajian manajerial sekolah yang menemukan dari raport mutu menyatakan hasil keterserapan alumni atau lulusan belum sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini ternyata didasarkan atau disebabkan oleh penyusunan perangkat pembelajaran yang belum sistematis dan terevaluasi secara berkelanjutan. Maka dari itu, ide atau gagasan yang akan kami ajukan adalah pelaksanaan peer teaching untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Inilah hasil monitoring, evaluasi, dan refleksi siklus 1 yang menghasilkan perlunya ada siklus 2. Ada dua, bahasa tingkat rendah sama tinggi. Bahasa tingkat rendah itu bahasa mesin. Seperti yang saya bilang tadi, 0, 1. Mesin hanya tahu 0 dan 1. Tapi bahasa tingkat tinggi itu udah di-upgrade. Setelah menjalani siklus 2, terdapat pencapaian keterlaksanaan dan hasil kegiatan 100%. Namun kompetensi calon kepala sekolah masih perlu ditingkatkan, khususnya aspek sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Sekar Ramadanti, guru mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 multimedia SMK Islam Al-Amal Surabaya. Mengenai program peer teaching yang telah saya ikuti beberapa hari yang lalu, alhamdulillah saya baru memahami kalau ternyata untuk bisa mengajar itu tidak hanya perlu belajar terlebih dahulu mengenai materinya baru bisa diajarkan kepada peserta didik. Saya selaku guru baru dan tidak memiliki pengalaman maupun background guru sebelumnya, jadi lebih memahami bagaimana cara menyusun perangkat ajar dan juga bagaimana cara membuat modul pembelajaran. Jadi dengan mengikuti serangkaian program peer teaching, saya jadi tahu apa kelemahan dan kekurangan saya selama mengajar di SMK Islam Al-Amal Surabaya. Dan jadi paham juga cara menyusun perangkat ajar, membuat modul pembelajaran, bahkan sampai cara mengajar ke peserta didik dengan perangkat ajar yang telah saya buat. Di program peer teaching ini juga saya jadi bisa sharing-sharing dengan guru-guru yang lain yang mengikuti program peer teaching ini mengenai cara mengajar mereka, juga cara mengatur siswa saat pembelajaran di kelas maupun di lab dengan keterbatasan yang ada. Bahkan mendapat banyak masukan-masukan dari kendala-kendala saya saat mengajar. Untuk kedepannya, saya berharap bisa ada waktu untuk sosialisasi terlebih dahulu kepada guru-guru SMK Islam Al-Amal Surabaya. Jadi akan lebih banyak guru yang dapat mengikuti dan mendapatkan manfaat dari program peer teaching ini dan jadi tempat untuk sharing-sharing dari sudut pandang guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bening Monalisa Syam dari kelas 10 MM1. Setelah mengikuti pembelajaran pemrograman dasar pada praktikum Arduino bersama Ustazah Nisa, saya dan teman-teman dengan mudah memahami pelajaran tersebut karena telah menggunakan media yang sudah ada juga, sehingga meningkatkan minat belajar dan sangat suka mengikuti materi tersebut, yaitu praktikum Arduino bersama Ustazah Nisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan rencana proyek kepemimpinan di SMK Islam Al-Amal Surabaya dengan melaksanakan peer teaching berbasis IT. Berikutnya adalah laporan kajian manajerial dan
peningkatan kompetensi di sekolah magang SMK Farmasi Surabaya. Dari hasil kajian manajerial sekolah asal, SMK Islam Al-Amal mendapatkan nilai rapot mutu yang masih perlu diperbaiki pada indikator aspek pengelolaan dan pembiayaan, karena notabene sekolah SMK Islam Al-Amal dikhususkan untuk yatim dan duafa. Sedangkan berdasarkan hasil kajian manajerial sekolah magang di SMK Farmasi Surabaya, didapatkan aspek indikator yang masih perlu diperbaiki terkait tenaga kependidikan. Kegiatan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah didasari dari AKPK terendah, kemudian belajar kepada mentor 2 di sekolah magang, yakni Bapak Hari Subagio SPD. Itulah tadi ulasan tentang hasil pelaksanaan rencana tindak lanjut dari rencana proyek kepemimpinan yang sudah kami rencanakan, dengan harapan tetap bisa berlanjut dan dikembangkan untuk dilaksanakan secara terus-menerus demi kebaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran di SMK Islam Al-Amal Surabaya. Tentu masih banyak kekurangan ataupun harapan yang masih belum tercapai, maka dari itu saran dan kritik yang membangun tetap kami harapkan dan bisa ditulis di kolom komentar maupun sebagai media atau sarana diskusi agar inspirasi ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk teman-teman di sekitar dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah masing-masing. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.